Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi kepada Bapak Dr. Darul Abrar MBDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PID SMA, dan tak lupa kepada teman-teman seangkatan di PID 5 yang saya banggakan. Adapun maksud dan tujuan video yang saya buat adalah untuk menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Materi Al-Quran Hadis di SMA. Dan adapun bagian materi yang akan saya jelaskan adalah integrasi pembelajaran materi Al-Quran Hadis dengan profil pelajar Pancasila dan asesmen dalam pembelajaran. Simak video ini sampai habis ya teman-teman. Baiklah, kita akan fokus ke materi yang pertama, yaitu maksud dari integrasi pembelajaran Al-Quran Hadis dengan profil pelajar Pancasila. Oke, maksud utamanya adalah dari integrasi ini poinnya yang pertama, menyelaraskan nilai keislaman dan nilai Pancasila. Integrasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Quran Hadis sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Adapun poin yang kedua dari integrasi pembelajaran Al-Quran Hadis dengan profil Pancasila yang kedua, yaitu membentuk karakter peserta didik secara holistik atau menyeluruh. Jadi pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang artinya adalah peserta didik akan memiliki akhlak mulia, tanggung jawab, serta kepekaan sosial. Baiklah, adapun poin yang ketiga yaitu menguatkan dimensi keimanan dan akhlak mulia. Al-Quran dan hadis menjadi landasan utama dalam membentuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menumbuhkan sifat moderat dan toleran. Melalui integrasi ini, peserta didik dibimbing untuk memahami ajaran Islam secara moderat, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Yang kelima, yaitu mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Pembelajaran Al-Quran Hadis tidak hanya bersifat hafalan, tetapi mendorong peserta didik untuk menganalisis makna ayat dan hadis serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan modern. Yang terakhir yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Integrasi ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Jadi maksud dari poin-poin tadi bahwasanya adalah antara keterkaitan Al-Quran Hadis dengan profil pelajar Pancasila adalah yang pertama, agar untuk beriman dan berakhlak mulia, gotong royong, anak untuk bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Jadi maksud integrasi pembelajaran Al-Quran Hadis dengan profil pelajar Pancasila di SMA yaitu memiliki maksud untuk membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter kebangsaan. Dengan integrasi ini, pembelajaran Al-Quran Hadis menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu asesmen dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di SMA. Oke, maksud dari tujuan itu dari asesmen dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yang pertama adalah mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memantau proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu mengukur pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Adapun contoh penerapan asesmen dalam pembelajaran Al-Quran Hadis bisa dilakukan dengan cara tes lisan, membaca dan menghafal ayat atau hadis. Yang kedua yaitu tes tertulis, itu biasanya UTS ataupun UAS ya, yaitu pemahaman makna dan kandungan ayat. Yang ketiga ada observasi sikap religius dan akhlak peserta didik. Dan terakhir ada pun juga penugasan proyek ataupun praktek penilaian Al-Quran, nilai Al-Quran dan hadis, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penilaian ini tidak hanya ketika UTS atau UAS saja ya teman-teman. Asesmen dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini juga memiliki maksud, yaitu memastikan bahwa pembelajaran berjalan secara efektif dan bermakna, serta membentuk peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tadi kita sudah memahami
beberapa cara asesmen dalam pembelajaran Al-Quran hadis yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi tidak hanya penilaiannya itu secara tertulis, yaitu secara UTS ataupun ujian-ujian saja ya. Kita juga bisa menilai dengan cara yang lain seperti tadi yang saya sebutkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon maaf firahnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.